Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman Makro Circle. Ya, di sini seperti biasa kita mau studi lagi ya, teman-teman. Video kali ini tentang masih dalam pembahasan ICT Market Profile ya. Bagaimana teman-teman itu selalu menanyakan ya, apa sih itu ICT Market Profile seperti itu ya. Tetapi di dalamnya itu sangat banyak teman-teman, oke? Jadi sebelum kita mulai, saya izin untuk nyalakan rokok dulu ya, biar kita enjoy ya kan. Kemudian belajarnya juga enak ya. Dan saya juga akan menyampaikannya lebih enjoy gitu. Sebentar. Oke. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sebelumnya yang udah nonton, yang udah like, yang udah support Bob, subscribe ya. Di sini Bob udah mau berusaha nih untuk kita kembangkan di dalam materi ini dipublikasikan ke YouTube ya teman-teman ya. Oke, yang pertama tentang ICT Market Profile teman-teman ya. ICT Market Profile. ICT Market Profile itu banyak ya teman-teman ya. Ya, ada berapa di situ tuh banyak banget ya ICT Market Profile itu, tetapi di sini menjelaskan tentang yang weekly profile-nya. Jadi ini salah satu termasuk ke dalam ICT Market Profile yaitu weekly profile ya. Jadi ada daily profile ya kan, kemudian IBDA Advance, kemudian MMXM, Power of 3 itu tuh tentang profiling teman-teman ya. Nah, di sini menjelaskan tentang lektur di mana weekly profile ya. Apa itu weekly profile? Weekly profile adalah kerangka konseptual teman-teman ya, atau frame ya, frame yang konseptual tentang pola gambar ya, pola gambar umum atau perilaku pasar selama perdagangan mingguan. Berarti tentang menggambarkan perilaku selama siklus 1 minggu ya toh, mingguannya akan bagaimana ini profil mingguan ini, seperti itu. Lalu kemudian setiap perilaku mempunyai perilaku karakteristik yang unik ya selama mingguan itu, yang dapat memberi petunjuk pada trader atau pada kita mengantisipasi pergerakan pasar yang potensial. Ya. Jadi kita bisa mengantisipasi pergerakan pasar yang potensial. Potensinya ini akan kemana? Jadi kita tahu mengantisipasi tersebut. Namun, profil ini bukan sebagai signal atau prediksi yang pasti, karena melainkan kerangka kerja untuk membantu memahami tren pasar ya selama 1 minggu itu. Jadi kita itu memahami kebiasaannya, memahami perilakunya dalam siklus 1 minggu ini, seperti itu. Nah, tentang perilaku yang unik atau karakteristik unik itu ada beberapa dalam 1 minggu. Yang pertama apa? Yang pertama profil mingguannya tentang Classic Tuesday Expansion atau Selasa. Ya, Selasa yang reversal. Classic Expansion dari Tuesday berarti Selasa. Yang menjadi high of the week atau low of the week. Low way atau hot way. Jadi berarti yang menjadi titik terendah atau titik tertingginya itu berada di waktu hari Selasa. Lalu kemudian yang kedua tentang midweek reversal. Apa itu midweek reversal? Yaitu tentang Rabu. Rabu yang reversal, jadi bukan Selasa lagi. Tetapi Rabu yang menjadi titik terendah atau titik tertingginya dalam 1 minggu ini. Lalu kemudian yang ketiga tentang midweek rally. Apa itu midweek rally? Jadi Rabu yang reversal to rally untuk lanjut. Ya, nanti kita contohkan semuanya. Di sini yang keempat tentang intraweek Tuesday ya. Ini tipe ya. Tuesday itu Kamis ya. Kamis reversal. Ya. Intraweek berarti kan Kamis yang reversal. Artinya bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, tetapi yang reversal pada saat hari Kamis. Ya. Lalu kemudian yang kelima yang terakhir yaitu profil dari netral atau netral profile, Sell and Destroy. Jadi tidak ada perkembangan dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya sampai Jumat bahkan itu biasanya cenderung netral. Jadi netral itu tidak bergerak ekspansi yang melebar. Ya, tidak bergerak ekspansi yang melebar pada yang nomor 5 ini. Artinya konsolidasi penuh di dalam 1 minggu ini, seperti itu. Ya, nah itu yang disebut sebagai karakteristik yang unik di dalam perdagangan 1 minggu.
kita bisa mengantisipasi ini semua, teman-teman. Ya. Lalu kalau kita bilang tentang antisipasi yang namanya profile, bagaimana ketika kita sudah mengantisipasi profile tersebut, lalu kemudian untuk membantu kita untuk merencanakan suatu perdagangan itu atau suatu trading itu. Kita bisa merencanakan akan kemana harga, ya, lalu kemudian tinggal kita pelajari dari profile nanti. Lalu kita tinggal pelajari tentang model sampai ke entry-nya seperti apa. Untuk apa? Untuk melancarkan atau menjalankan tentang profile ini. Karena kita sudah mengantisipasi tadi, ya, potensial akan kemana. Nah, itu cukup membantu, teman-teman. Ya. Jadi di sini yang pertama yaitu Classic Tuesday Expansion atau Selasa Lotway atau Hotway. Nah, jadi kalau kita di sini bahas yang nomor 1 dulu, ya, karena nggak mungkin kita bahas dalam satu video, kita bahas ini semua. Karena membutuhkan waktu yang sangat cukup lama, ya. Yang pertama itu tentang Classic Tuesday Expansion. Jadi disebut sebagai Classic Tuesday, artinya Selasa yang reversal, ya. Contoh dalam profil bearish. Contoh dalam profil bearish, Selasa menjadi Lotway berarti kalau bearish, ya kan? Kalau dia bullish, ya sorry, kalau Lotway itu dia harusnya bearish, ya. Gitu. Ini berarti Hotway, ya. Profil bearish karena untuk turun, kan. Nah, jadi Classic Tuesday Expansion profile bearish berarti Selasa menjadi high of the week. Artinya dalam satu minggu itu Selasa yang menjadi titik tertingginya. Ya, di sini aku bikin bagan untuk pembagian dalam waktu harian, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Ya, jadi dengan yang disebut sebagai Classic Tuesday Expansion profile bearish berarti Selasa hotway, high of the week. Penjelasannya bagaimana ketika Senin itu berkembang, ya, atau bermanuver atau bermanipulasi juga, ya. Contohnya seperti ini, ketika Senin diperdagangkan dia lebih rendah, katakanlah di Senin dia turun, ya. Tetapi Selasa melebar tertinggi sampai ke premium, lalu kemudian sampai Rabu, Jumat, sampai Kamis, sampai Jumat, ya, sampai close. Nah, berarti di sini Selasa itu yang menjadi reversal, yang disebut sebagai high of the week. Berarti dalam satu minggu ini Selasa ini menjadi titik tertingginya. Nah, itu yang disebut sebagai Classic Expansion atau Classic Tuesday. Nah, kita bisa memperdagangkan di hari apa? Di hari Rabu, dan Kamis untuk sebagai kelanjutan turun. Selama hari Selasa itu berada di area premium, ya, untuk melakukan penjualan tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua contohnya seperti ini. Ada yang seperti ini dari Senin berkembang ke tinggi, ya. Lalu kemudian Selasa ngikut ke tinggi lagi. Nah, tiba-tiba Selasa turun, ya. Selasa turun, lalu kemudian Rabu akan ngikut. Contoh seperti ini. Kita gambarkannya. Senin, ya, lalu kemudian dia Selasa, di sini dia turun lagi, Rabu turun, dan Kamis sampai Jumat. Ya, ada yang mulai dari Senin yang bullish, ya, ada yang mulai dari Senin yang bearish. Berarti waktu Senin dia ketika melakukan bullish itu belum berada di area premium atau belum berada di PD array-nya atau framework-nya. Ya, framework-nya itu apa saja kan banyak, ya. External low, external high, lalu kemudian order block, fair value gap. Tepat berada di area premium untuk profil bearish, berarti Selasa yang menjadi titik tertinggi yang menjadi high of the week. Sampai sini paham, ya? Berarti Selasa itu yang reversal, ekspansi dia sampai Rabu dan Kamis. Ya. Nah, kita bisa tradingkan itu di waktu apa? Di waktu Rabu dan Kamis. Jika kita sudah mempunyai yang namanya antisipasi profil mingguan Selasa yang menjadi high of the week-nya. Itu seperti itu, teman-teman, ya. Untuk yang profil bearish. Jadi katakanlah dari Senin dia turun, ada yang turun dulu Senin. Lalu kemudian dia Selasa berkembang lebih tinggi, lalu kemudian dia turun Selasa, lalu kemudian close, Rabu open, dia naik sebentar, dia turun lagi, lalu Kamis dia naik sebentar juga, dia turun lagi, lalu kemudian sampai Jumat, dia naik retrace dan close selama satu minggu. Artinya waktu harga dibuka dari Senin dalam mingguan, harga diperdagangkan lebih rendah. Ya, lalu kemudian Selasa naik.
Ya, untuk mencapai titik tertingginya pada saat hari Senin, untuk mengambil Propus Daily High Senin, lalu kemudian menutupnya Selasa. Rabu mengantisipasi untuk kelanjutan. Karena kenapa? Selasa yang menjadi high of the week pada saat hari itu. Ya. Lalu kemudian dia untuk Rabu dia kelanjutan, lalu kemudian Kamis juga ngikut kelanjutan sampai ke draw on. Ya. Draw on itu bisa bersifat sebagai Propus weekly low, ya, atau Propus monthly low. Ya. Jadi di situ bisa dilihat di relevan swingnya, di mana yang potensial akan Kamis kelanjutan sampai Jumat untuk mengambil titik likuiditas terendahnya dalam mingguan. Seperti itu, ya. Paham ya di situ? Jadi ketika kita memiliki perkembangan dari Senin, contohnya dia naik ke atas begini, Senin, ya dia naik ke atas. Lalu kemudian dia turun waktu Selasa. Waktu dibuka, habis itu dia naik lagi. Nah, pasti dalam lower time frame itu akan seperti ini. Ya, Selasa menjadi titik tertinggi, Rabu dia turun, ya, lalu kemudian dia Kamis akan melanjutkan, ya, sampai Jumat kadang ada setup the gift, ya, thanks good is free day, jadi area retracement-nya. Jadi Selasa yang menjadi titik tertinggi pada saat profil mingguan, seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengantisipasi pada saat hari Rabunya atau Kamisnya sebagai kelanjutan, karena kita sudah mempunyai data dari Selasa yang menjadi high of the week-nya, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Ya, sampai sini paham dulu? Ya, katakanlah ada yang Senin yang gagal ke area premium. Berarti kan dalam profil bullish. Nah, si Seninnya bullish katakanlah, tapi dia gagal menyapu titik tertingginya atau ada framework-nya di atas atau gagal berada di area premium. Yang akhirnya ketika Selasa dibuka, Selasa lah yang berkembang lebih tinggi untuk ke titik tertinggi atau ke dalam premium juga. Selasa melakukan pembalikan di sini, ya, sampai close. Lalu kemudian Rabu akan ngikut sebagai continuation sampai hari Kamis, sampai hari Jumat, ya, gitu. Jadi biasanya Jumat akan retrace sih, tergantung ya. Ada setup the gift Jumat kadang retrace. Atau Jumat itu akan melakukan kelanjutan lagi sampai ke draw. Jadi di sini yang disebut sebagai Selasa hot week, ya. Selasa high of the week-nya pada profil mingguan. Jadi kalau misalkan kita dalam OHLC-nya, ya, dalam satu minggu, harga dibuka Senin, lalu kemudian diperdagangkan lebih tinggi untuk Selasa, lalu kemudian dia turun, berarti sampai close, ya. Berarti OHLC-nya pada saat hari Selasa yang menjadi high of the week-nya. Itu disebut sebagai profil bearish dalam Classic Tuesday, ya. Nah, untuk yang profil bullish-nya seperti apa? Berarti kalau profil bullish itu akan menjadi low of the week, ya. Kalau profil bullish, ya. Profil bullish, profil bullish-nya berarti itu akan menjadi Selasa hot of the week, ya. Selasa yang menjadi low of the week. Kalau misalkan profil bearish, ya, berarti profil bullish, ya. Selasa lot week, ya. Kalau misalkan untuk bearish itu hot week. Kalau misalkan untuk bullish, ya, berarti low of the week Selasanya. Jadi katakanlah ketika Senin pada saat dia melakukan penurunan, ya, dia gagal berada di area diskon atau framework-nya. Lalu kemudian Selasa begitu dibuka, ya, lalu kemudian Selasa melakukan penurunan sampai ke di diskon atau berada di area framework-nya. Selasa berkembang lebih tinggi, ya, artinya berada di level terendahnya, ya. Selasa berada di hari Selasa di level terendahnya. Rabu akan mengantisipasi sebagai kelanjutan sampai hari Kamis, ya, gitu. Ada yang seperti itu. Jadi Selasa yang menjadi low of the week jika profil bullish, ya. Jadi lot week-nya itu di sini pada saat hari Selasa, ya. Ada juga contoh di dalam Selasa yang Senin yang melakukan kenaikan dulu. Ada yang seperti ini. Waktu di Senin dibuka, Senin, ya. Lalu kemudian Selasa berkembang lebih rendah, ya. Rabu akan continue sampai Kamis, seperti itu, ya. Jadi Selasa yang memiliki titik terendahnya, ya, artinya Selasa yang menjadi pembalikan. Rabu akan
kontinu. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai law of the week pada saat hari Selasa. Ya. Ada pula dari Senin yang berkonsol. Ya, Senin dia berkonsol seperti ini. Nah, bagaimana ketika Selasa diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah? Ketika harga itu sangat dinamis, ketika harga melakukan titik tertinggi seperti ini Selasa. Ya, lalu kemudian harga turun lagi ke sini. Ya, lalu kemudian naik lagi ke sini. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah high of the week atau low of the week? Seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai low of the week-nya manipulasi di sini, ya. Lalu kemudian harga berkembang lebih tinggi untuk Rabu menyapu titik tertinggi Profit Daily high-nya pada saat hari Selasa, itu akan Kamis melakukan kelanjutan, ya. Akan melakukan kelanjutan. Jadi kita bisa antisipasi ketika di hari Kamis. Seperti itu, ya. Artinya ketika Rabu sudah melewati titik pembukaan dari sini. Nah, itu akan seperti itu di dalam market itu, ya. Nah, itu adalah perilaku antisipasi yang namanya weekly profile, perilaku dalam siklus 1 minggu yang disebut sebagai Classic Tuesday Expansion. Jadi yang paling enak itu di dalam profil mingguan itu, yang paling enak itu adalah ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Itu yang paling enak. Gitu. Nah, yang nomor 4, nomor 5 itu nggak terlalu untuk antisipasinya karena susah. Ya, tetapi ada di dalam market itu. Makanya ini disebut sebagai karakteristik yang unik. Ya. Nah, kita mempelajari yang namanya Classic Tuesday Expansion dulu. Oke? Jadi mari kita contohkan di dalam market, teman-teman. Oke, kita sudah di dalam marketnya di sini pada time frame daily, ya. Lalu kemudian kita aktifkan indikator untuk melihat siklus 1 minggu, ya. Oke, di sini sudah aktif. Nah, di sini, ya. Berarti ini adalah minggu yang lalu. Harga dibuka dari Senin, lalu kemudian Selasa, lalu kemudian Rabu, lalu kemudian Kamis, lalu kemudian Jumat, ya. Sudah tahu di situ. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu bagaimana ketika harga besok dibuka? Nah, berarti kan hari Senin ini. Akankah hari Senin diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah? Kita memiliki likuiditas, ya, yang terdekat. Ya. Jadi bagaikan ketika Senin diperdagangkan lebih rendah, lalu kemudian sampai Selasa lebih rendah lagi, ada pun juga reversal. Nah, ini yang paling ekstrim. Itu sebagai framework. Ya, jadi kalau kita menggunakan premium dan diskon, harga berada di area diskon. Seperti itu. Nah, kita mengantisipasi di sini mulai. Bagaimana ketika Senin akan diperdagangkan lebih rendah atau lebih tinggi. Ya. Lalu kemudian harga menyapu pada saat hari Senin, menyapu titik terendahnya. Dia bullish di sini. Dia bullish di sini, lalu kemudian Selasa. Nah, ini kan daily kan. Senin, Selasa. Akankah Selasa sebagai kontinu? Dia kontinu memang. Kontinunya untuk menyapu Profit Daily High. Ya. Sebagaimana ketika penjelasan di daily bias. Karena kenapa? Pembalikan waktu di hari Senin, ya, Selasa akan kontinu ke biasnya. Tetapi apakah Selasa akan bertahan bullish? Atau dia malah lebih berkembang lebih rendah untuk adanya perilaku dari profile weekly tersebut. Berarti Selasa Tuesday. Ya, Selasa Tuesday menjadi hot trade. Nah, jika kita melihat dari Selasa di sini, Selasa akankah reversal di situ? Ya. Kita tidak langsung melihat untuk model entry-nya, tetapi kita melihat di dalam antisipasi profilnya dulu. Ya. Apa alasannya si Selasa ini turun? Ya. Berarti Selasa itu alasannya turun karena dia mengambil titik tertingginya di dalam Profit Daily High pada saat hari Senin dan berada di area premium, ya. Gitu. Jadi yang tadi kita contohkan di awal video, di mana ada juga Senin yang bullish dulu, Selasa yang reversal. Ada juga Senin yang turun, Selasa ngikut turun, seperti itu. Nah, di sini tentang Senin yang melakukan kenaikan. Lalu kemudian Selasa closure-nya itu atau closingannya itu dari Selasa itu menjadi ekspansi. Berarti ini titik tertingginya di dalam hari
Selasa. Berarti kita sudah mengantisipasi Rabu akan kelanjutan untuk turun. Seperti itu. Sampai mana dia akan turun? Sampai kita mencari draw on-nya di sini. Pertama, lalu kemudian yang kedua di sini, ya, itu sebagai previous daily low-nya pada saat hari Selasa dan Senin. Ini draw on. Jadi kalau kita mengharapkan berpotensial, ya, berpotensi Rabu sebagai kontinu. Kenapa pengen kontinu? Karena Selasa yang menjadi classic Tuesday expansion. Nah, itu kan sebuah perencanaan kita untuk melakukan setup perdagangan pada saat hari Selasa. Ya. Lalu kemudian kita melihat di sini hari Rabunya itu bagaimana ketika dia akan bekerja. Nah, seperti itu, ya. Berarti di sini OHLC high-nya pada saat hari Minggu itu berada di hari Selasa. High the week, ya. High of the week-nya. Selasa expansion menutupnya seperti ini. Rabu sebagai continue. Ya. Di sini plusnya kita mendapatkan sebuah draw on, kita mendapatkan antisipasi profile. Ya. Lalu bagaimana ketika perkembangan si hari Rabu ini? Jadi kalau kita praktekkan di dalam model entry-nya, ya. Jadi kita turunkan di dalam daily ke 4H dulu. Untuk yang model kita pakai. Nah, itu untuk membantu. Di dalam 4H harga baru dibuka di sini, ya. Harga dibuka, berarti artinya 18. Bagaimana ketika kita melihat di sini? Di sini ada framework. Apa frameworknya? Yaitu internal, ya. Yaitu internal. Waktu ketika harga dibuka di sini daily ini, ya, di dalam 4 jam, ini 18, ini 22. Ya, lalu kemudian kita menunggu setup London untuk melihat pergerakannya. Nah, di sini London. Ya, London dibuka, berada di area internal. Apakah London akan menjadi tipe reversal? Karena kenapa? Karena untuk membantu si hari Rabunya sebagai kontinu tadi. Untuk membantu daily profile ini, si Rabunya akan turun ke sini, ke eksternal, sebagai previous daily low-nya. Berarti kan ada framework di sini, dan ada universal. Ada naratif, internal to eksternal, ngedukung, gitu. Weekly profile ngedukung, daily profile ngedukung. Nah, lalu kemudian kita melihat pergerakan si London ini di dalam 4 jam. Menjadi apa dia? Di sini menjadi reversal. Ya, sebagaimana kita sudah mempelajari tentang model di grup, ya, tentang C2 closure. Nah, kita fokus ke dalam pemahaman weekly profile. Kita sudah mempunyai high of the week di sini, tepat berada di hari Selasa. Selasa berarti Rabu akan continue. Nah, di dalam daily profile-nya itu selaras seperti itu, ya. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Lalu bagaimana ketika kita akan melihat waktu di 4 jam ini? Berarti sesi New York. Ini jam 2, ini jam 6. Artinya selama range New York sampai jam 10. Ya, di dalam 4 jam. Nah, kalau kita turunkan di lower time frame, ya, timing, ya, untuk melihat timing session, berarti tadi kita udah tahu kan? Selama jam 2 itu adalah perdagangan di London. Di sini ada change in step of delivery-nya pada candle kedua. Nah, kalau kita aktifkan di sini, teman-teman, ya, berarti kita akan membidik ini, ya, akan membidik C3-nya di New York session. Lalu kemudian dia bekerja. Bagaimana ketika harga bekerja di sini? Untuk C3-nya kita melihat, ya. Jadi ini tuh nggak boleh diambil lagi. Ketika kalau dia ngambil berarti tentang manipulasi di New York. Artinya kan London yang bukan reversal. Nah, nanti kita belajar tentang daily profile kalau kita sudah selesai yang namanya weekly profile, ya. Jadi kita akan belajar tentang daily profile-nya. Di sini sudah terkonfirmasi change in step of delivery untuk si New York ini 06. Jadi kalau misalkan kalian execution berdasarkan tentang model dari CHIS, ya kan? Model entry CHIS-nya. Nah, untuk target ke eksternal ke sini. Ya. Itu sampai dapat 4R. Seperti itu. Jadi selaras nanti dengan hari Rabu ini, Rabu yang akan continue, teman-teman, ya. Rabu yang continue. Nah, jika kita balik lagi ke daily, apakah selaras sekarang dan sesuai pada saat daily ini, ya, hari Rabu continue ke bawah. Jadi weekly profile-nya kita sudah mengantisipasi Selasa yang menjadi high of the week. Jadi sampai mana? Sampai hari Kamis nanti, ya.
Jadi kita jalankan dulu di sini bagaimana ketika Rabu bekerja. Nah, ini Kamis, ya. Kita melihat di sini waktu si hari Rabu itu sudah berjalan, guys, teman-teman, ya. Jadi sudah berjalan sesuai apa yang menjadi antisipasi profil kita. Jadi itu yang disebut sebagai penyelarasan, ya, atau penyempurnaan. Bagaimana kita akan mendapatkan setup kalau kita mengantisipasi profilnya tersebut aja kita tidak tahu. Nanti kalian akan terjebak sama pola terus. Tetapi kalau kita sudah punya waktu, lalu kemudian mengantisipasinya seperti apa di hari apa itu kan hari itu kan waktu, ya. Itu suatu membantu untuk kita merencanakan perdagangan, guys, dalam siklus 1 minggu itu, apalagi intraday, ya kan. Nah, jadi seperti itu contoh di dalam ICT market profile yang classic Tuesday, teman-teman. Ya, classic Tuesday expansion. Jadi ketika harga diperdagangkan lebih tinggi waktu di hari Senin, lalu kemudian Selasa yang menjadi titik tertingginya, lalu kemudian dia turun Selasa, berarti kan Selasa turun, Rabu akan continue sampai Kamis, gitu. Selasa menjadi high of the week-nya, seperti itu, ya. Jadi itu adalah contoh di dalam classic expansion pada hari Selasa Tuesday, ya. Kita bisa berantisipasi Rabu akan continue dengan hari Kamis. Jadi kita lihat dari sini, kita balik lagi ke daily, apakah hari Kamis akan continue lagi? Ya. Secara konsep klasik ekspansi, Rabu yang dengan Kamis continue, katakanlah Rabu sudah menyapu titik terendah masalahnya. Ya, bahkan sampai ke ekstrim di sini. Rabu sudah menyapu titik relevan low semua. Itu ekstrim namanya. Ya kan? Ekstrim low di sini Rabu sudah menyelesaikan, tetapi ada pula bagaimana ketika Kamis akan melakukan kelanjutan. Karena konsep di dalam klasik ekspansi itu Rabu Kamis harus lanjut. Jadi lanjut kalau dia turun, ya turun lagi Kamis. Nah, di sini baru dapat yang namanya bias. Karena kenapa? Si hari Rabu ini sudah menyapu titik terendah. Apapun yang kita lihat di dalam si Kamis untuk turun, nanti di modelnya sesuai enggak, di daily profile-nya sesuai enggak. London kah yang melakukan reversal atau New York yang melakukan reversal atau konsolidasi di hari Kamis. Nah, kita bisa tahu berekspektasi di situ. Ya. Nah, kita lihat dari hari Kamis ini apakah dia lanjut turun? Ya. Nah, di situ Kamis lanjut turun. Gitu ngikutin. Nah, classic expansion. Jadi Rabunya mingguannya itu bearish. Ya. High of the week dipegang oleh hari Selasa. Hot way-nya. Tuesday. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, itu contoh di dalam profil bearish. Lalu kemudian yang profil bullish seperti apa? Nah, kita lanjut di sini, ada di dalam XAU USD. Ini di time frame daily. Ya. Jadi kalau kita aktifkan di sini, pada candle mingguan, ya ini pada saat hari kemarin. Ya, ini Senin. Ya, berarti ini kemarin dari sini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, bagaimana ketika untuk yang profil bullish? Nah, ketika kita memiliki yang namanya Selasa. Nah, ini Selasa. Selasa berada di titik terendahnya pada saat weekly. Berarti Selasa yang menjadi low of the week. Berarti Selasa yang menjadi reversal. Menjadi pembalikan kah? Expansion kah? Rabunya akan continue sampai hari Kamis. Nah, kita lihat dari sini. Ya. Ini Rabu. Kelanjutan dia sampai menyapu titik tertinggi. Ya, di situ. Propius daily, ya. Akankah sampai ke PWH di sini? Di atas di sini bekas minggu kemarin. Gitu. Kan dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis akan continue lagi selama di sini menjadi low of the week Tuesday atau Tuesday yang low of the week. Selasa yang menjadi titik terendah. Rabu akan kelanjutan. Ini kan bullish besar sekali ini waktu dia ke sini. Bahkan kita juga dapat ya, kita perdagangkan waktu minggu ini. Lalu kemudian Rabu. Ya. Nah, ini yang sekarang Rabu, ini Selasa, Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Dia bullish classic expansion Tuesday. Reversal dari hari Selasa. Setelah penyapuan titik likuiditas dari previous weekly low. Itu framework. External to external atau external to internal. External to external lagi. Ya. Nah, kita akan menjalankan tentang profil-profil ini Kamis, ya, dari Rabu sampai Kamis sampai Jumat. Gitu. Konsepnya di situ untuk membantu setup kita.
Jadi akhirnya weekly-nya menjadi bullish. Framework-nya itu dari sini. Yang menjadi reversal pada 1 minggu ini adalah Selasa. Seperti itu. Ya, itu yang disebut sebagai weekly profile, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video yang cukup lumayan panjang dan simple dalam pembahasannya, semoga kalian bisa memahami itu semua ya. Jadi kita nanti ketika kita sudah mempelajari tentang weekly profile di sini, ini baru pertama. Lalu kemudian ada keduanya, ketiganya, keempat sampai kelima ya. Jadi nanti di video next-nya teman-teman ya. Jadi nanti kalian pelajarin tuh perilaku-perilaku yang karakteristik di dalam 1 minggu itu yang ada 5 poin tadi ya, untuk membantu kita. Nanti setelah kalian sudah mempelajari weekly profile, kita mempelajari tentang daily profile. Setelah mempelajari daily profile, kita akan memahami profil-profil lainnya. Ya. Model itu gampang, guys. Model itu adalah ketika kalian sudah mempelajari mekanismenya. Mekanisme sudah pelajari, mekanisme sudah mempelajari, baru kalian akan lebih gampang untuk mempelajari model entry-nya. Ya, penyempurnaannya itu. Bagaimana ketika kalian langsung mempelajari penyempurnaan atau modelnya, sedangkan mekanisme yang dari basicnya, dari profilnya tersebut yang kita jelaskan ini, kalian tidak tahu, akan kebingungan teman-teman ya. Jadi kalau loncat itu akan kebingungan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Jadi video ini sampai sini saja. Nanti kita next akan bahas tentang yang nomor 2 tentang midweek reversal teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.